Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sejarawan Channel yang membahas seputar kisah perjuangan para pahlawan nasional. Kali ini saya akan kembali menceritakan kisah perjuangan dari Muhammad Husni Tamrin, yaitu Husni Tamrin berpulang ke rahmatullah. Meskipun mendapat perawatan oleh dokter, penyakit Husni Tamrin rupanya tidak berkurang, malah bertambah. Panasnya terus naik. Dengan dibantu anak, istri, dan bujang, Husni Tamrin selalu diawasi oleh Dr. Kajadu. Putrinya waktu itu baru berumur 15 tahun. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 1941, perawatan dari Dr. Kajadu makin ditingkatkan. Dokter itu baru meninggalkan rumah Husni Tamrin pada pukul 3 dini hari. Entong diperintahkan terus menjaga tuannya. Ia duduk di samping Husni Tamrin sambil memijat-mijatnya. Pada tanggal 11 Januari 1941, Husni Tamrin mengempuskan napas yang penghabisan yang hanya disaksikan oleh istri, anak, dan bujangnya. Husni Tamrin dipanggil ke hariban Tuhan. Manusia hanya merencanakan dan Tuhan yang memutuskan. Husni Tamrin wafat dalam suasana sunyi karena tidak disaksikan oleh sanak saudara dan kerabatnya, kecuali istri, anak, dan bujangnya. Rumah Husni Tamrin dijaga oleh polisi siang dan malam, sehingga tidak seorang pun dari luar boleh masuk. Sementara itu, Entong pergi keluar minta izin kepada polisi untuk mengabarkan kepada keluarga almarhum. Sebelum wafat, Husni Tamrin tidak meninggalkan amanat yang akan dipegang oleh keluarga yang ditinggalkan. Berita wafatnya Husni Tamrin menimbulkan kegemparan karena datangnya sangat mendadak. Husni Tamrin meninggal pada saat tenaganya sangat dibutuhkan dalam perjuangan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sangat berduka. Bendera setengah tiang dikibarkan di gedung-gedung Dewan Rakyat, Dewan Kota, dan Dewan Provinsi. Anggota Dewan Rakyat, terutama bangsa Indonesia, melayat ke rumah duka di Sawah Besar. Tidak ketinggalan pula anggota Dewan Rakyat dari bangsa Belanda dan Tionghoa memperlihatkan rasa bela-sungkawa dan datang melawat. Jenazah Husni Tamrin dibaringkan di atas dipan dan ditutup dengan bendera besar Parindra yang berwarna hijau, merah, dan putih. Sebelah kiri dan kanan jenazah dikawal oleh 2 orang pemuda Surya Wirawan organisasi pemuda Parindra dengan memegang bendera Parindra dan Surya Wirawan. Penjagaan dilakukan terus-menerus sepanjang malam secara berganti-ganti. Di ruang itu dipasang pula setanggi. Siang dan malam dibacakan terus-menerus ayat suci Al-Quran. Semua urusan yang berhubungan dengan wafatnya pemimpin besar Muhammad Husni Tamrin diurus oleh Darjono, Ketua Parindra Cabang Jakarta. Dalam pada waktu itu tidak putus-putusnya orang datang berkunjung untuk menunjukkan rasa bela-sungkawanya. Karangan bunga yang diterima berjumlah 128 buah, berasal dari berbagai perkumpulan dan orang-orang terkemuka Indonesia, Tionghoa, Belanda, dan Arab. Pengiringannya antara lain Sekretaris Gapi, Fraksi Nasional dan Rakyat Gerindra, Taman Siswa, dan lain-lain. Telegram yang diterima berjumlah 21.290 orang, antara lain dari cabang-cabang Parindra seluruh Indonesia. Di samping itu juga diterima telegram dari Dr. Cipto di Sukabumi atau dari tempat pembuangan. Selain itu Tuanku Mahmud dari Aceh, Insinyur Kramer dari Malang, dan pimpinan Muhammadiyah di Yogyakarta juga mengirimkan ucapan bela sungkawa. Hampir dari seluruh rakyat Indonesia telegram diterima berduka cita, baik perorangan maupun organisasi. Di samping itu, orang-orang Indonesia di Singapura dan Kairo juga mengirim telegram duka. Anggota Parindra berdatangan ke Jakarta. Pada malam Minggu, datang anggota PB Parindra dari Surabaya, Sudirman, dan Mr. Susanto Tirto Bojo. Pada Minggu pagi, datang pula dengan KA Express anggota PB Parindra lainnya, yaitu Purjaningrat, Ruslan Wongso Kusumo, Sujono, dan Sujoto. Pemimpin redaksi Suara Umum atau Harian Parindra, Dharma Setiawan, datang pula ke Jakarta. Tokoh wartawan lainnya dari Surabaya adalah Bubis Sunarto dan Imam Supardi. Pemimpin redaksi Berita Umum dari Bandung, Winarso, juga hadir. Juga wakil dari Pewarta Umum dari Solo, Darmo Sugondo. Tidak ketinggalan satu bus besar dari Solo membawa pemuka Parindra
di antaranya Sutarjo dan Sutopo dan Dr. Nurjani dan rombongan sebagai Ketua Parindra Jawa Barat sampai di Jakarta pada pukul 1 malam. Pada Minggu pagi, udara Jakarta sangat cerah. Mulai pukul 8, orang-orang berkumpul di rumah almarhum di Sawah Besar. Pemuda-pemuda Surya Wirawan terus mengadakan penggawalan guna mengamankan orang-orang yang beribu-ribu banyaknya. Pada pukul 8, jenazah dimandikan dan dibawa ke Masjid Gang Wedana untuk disembayangkan. Jenazah dipikul berganti-ganti oleh anggota-anggota PB Parindra, antara lain Soekarjo Widjo Pranoto, mendahului rombongan. Terlihat tokoh Islam terkenal Habib Ali yang akan memimpin sholat jenazah yang diikuti oleh 200 orang. Setelah selesai disembayangkan, jenazah dibawa kembali ke Sawah Besar dan masukkan ke dalam kereta jenazah. Kereta dibalut dengan kain putih, kusirnya juga berpakaian putih, dan kudanya juga ditutup oleh kain putih. Keranda ditutup dengan bendera Parindra. Jenazah dapat dilihat dari luar karena kerandang terbuat dari kaca. Sebelah kiri dan kanan digantungkan buah-buah karangan bunga besar. Di belakang ada karangan bunga yang indah dari Gapi ditulis dengan huruf putih di atas pita merah. Pada pukul 8:45, kereta mulai bertolak. Rombongan yang mengiring jenazah adalah pemuda-pemuda dan putri-putri Surya Wirawan yang berjumlah 80 orang dengan membawa karangan bunga. Di belakangnya terdapat Surya Wirawan lainnya yang tak membawa bunga, diikuti oleh anak-anak pandu dari seluruh organisasi kepanduan di Indonesia beserta organisasi pemuda lainnya. Kemudian anggota BP Parindra lengkap berpakaian hitam dan berjalan kaki. Di belakangnya berjalan wakil-wakil perkumpulan-perkumpulan lainnya. Di belakang lagi baru kereta jenazah yang diapit oleh pemuda-pemuda Surya Wirawan yang membawa bendera Parindra dan Surya Wirawan. Kemudian kereta jenazah diikuti oleh barisan Surya Wirawan dan rakyat banyak. Rombongan kemudian ditutup oleh barisan kendaraan yang jumlahnya kira-kira 200 buah, panjang arak-arakan kurang lebih 3 km yang berjalan dengan perlahan-lahan. Karena panjangnya arak-arakan, polisi kualatur lalu lintas di sepanjang jalan yang dilalui. Rakyat berjejer di pinggir jalan memberikan penghormatan yang terakhir kepada pemimpin yang sangat dicintainya. Pada pukul 11, jenazah sampai di pemakaman karet. Di pemakaman ini juga terdapat makam ayah Husni Tamrin, Wedana Haji Tamrin bin Tahbri, yang hadir pada pemakaman antara lain anggota PB Parindra Z.E. Van Mock, Kepala Urusan Ekonomi Pemerintah Hindia Belanda, beserta beberapa pembesar tinggi Hindia Belanda lainnya, Profesor Hussein Jajadingrat, Ketua Volkskrant Mr. Jokman, dan anggota Dewan Rakyat lainnya baik bangsa Belanda maupun Indonesia, Sutarjo, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Tahjudin Nur, Insinyur Rasid Sungkopon, Mukhtar Sunoso, dan Lapian. Saat itu juga kelihatan Presiden Batavia, anggota Dewan Kota Betawi, pembesar-pembesar Hindia Belanda, dan tokoh-tokoh penggerakan yang ada di Jakarta. Habib Ali memimpin upacara pemakaman dengan berlangitkan bendera Parindra. Jenazah diturunkan perlahan-lahan ke dalam makam dengan diikuti penghormatan terakhir dari seluruh anggota Parindra dan Surya Wirawan sembari mengacungkan tangan ke atas. Setelah lubang pemakaman ditimbun, Habib Ali membacakan talqin dan jasa-jasa almarhum yang diikuti dengan nasihat kepada seluruh hadirin. Lalu beliau berpidato sambil mengeluarkan air mata. Ketua Parindra Cabang Jakarta Dajono